working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you
Hai Shalom Church, apa kabar semua kamu yang ada di rumah pada saat ini? Ya, thank you karena sekali lagi kita sama-sama belajar firman Tuhan pada kali ini. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang buku Lukas pasal ayat yang ke-14. Kita akan berbicara tentang buku Lukas ayat yang pasal yang ke-14. Ya, congratulations kepada semua kamu yang ada di rumah masih setia dalam belajar firman Tuhan. Nah, sampai hari ini kamu telah berjaya membaca firman Tuhan sampai di ayat yang ke-14. Ya, thank you kepada semua yang setia dalam belajar firman Tuhan ini. Bagi semua kamu yang bukan daripada Youth Lutong Baru Bahasa Malaysia ataupun Hosanna Youth Ministry, thank you karena kamu juga ingin belajar firman Tuhan bersama dengan kami. Dan saya percaya dari hari ke hari kamu didorong oleh firman Tuhan. Ya, di pasal Lukas yang ke-14 ayat 1 hingga yang ke-6 ini ada banyak cerita tentang apa yang Tuhan Yesus telah bicarakan bersama dengan kita selama ini. Jadi pasal 1 hingga 6 bercerita sekali lagi tentang pemulihan. Bercerita sekali lagi tentang pemulihan, yaitu memulihkan hati setiap orang yang berada di sekeliling. Dan ingat ya, mungkin kamu pernah belajar firman Tuhan ataupun sebelum ini saya telah berbicara kepada semua kamu di pasal yang ke-13 sebelum ini, yaitu Yesus mengadakan satu mujizat pemulihan, penyembuhan pada hari Sabat, ya. Tapi pada masa itu juga dia ditentang oleh orang Farisi. Jadi sekali lagi pada pasal ini, pasal 14 1 hingga 6 ini, Yesus berbicara dan Yesus melakukan mujizat dengan sengaja. Dan karena dia di-invite, dia dijemput oleh orang Farisi untuk makan malam bersama pada waktu itu. Jadi mari kita membaca firman Tuhan ini terlebih dahulu supaya kita lebih faham tentang apa yang dibicarakan oleh firman Tuhan ataupun Injil Lukas ini, ya. Mari saya mengajak semua kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat pertama hingga yang ke-6 ini. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat itu atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terpesok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya lagi. Right. Jadi di sini kita akan berbicara tentang orang Farisi dan Yesus dan orang yang mempunyai sakit busuk air ini tadi. Right? Jadi ada 3 elemen yang berada di sini. Ada 3 orang yang berada di sini. Ada 3 jenis karakter yang berada di sini. Mengapa Yesus sengaja melakukan hal ini? Dan dia tahu apa yang akan diperkatakan oleh orang Farisi. Dia tahu apa yang akan berlaku kepada orang busuk ini selepas ini. Sebab dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah anak Allah yang menjelma menjadi manusia yang telah menebus dan membayar dosa-dosa kita. Apa yang terjadi sebenarnya? Alright, mari kita melihat. Terlebih dahulu saya ingin memberitahu kita bahawa hati merupakan kawasan ataupun tempat yang paling penting baik daripada segi rohani maupun jasmani. Kenapa? Dari segi rohani, sebelum ini kita telah berbicara bahawa hati merupakan suatu kawasan ataupun wilayah yang Tuhan takluki di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristian. Jadi hati adalah merupakan tempat yang paling penting bagi dari segi kerohanian.
Dari hati juga kita akan mengenal Yesus secara pribadi. Daripada hati juga kita akan percaya kepada Yesus. Dan itu adalah timbul daripada iman waktu kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Dan daripada segi jasmani juga, kalau hati kita tidak dapat mengepam darah, kalau hati kita tidak dapat berfungsi dengan baik, kita akan mengalami sakit. Kita akan mengalami suatu perkara yang tidak bagus di dalam kehidupan kita. Seluruh organ yang berada di dalam tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik kalau hati kita tidak berfungsi dengan bagus. Oleh itu, hati merupakan satu tempat yang paling penting di mana kita harus menjaganya dengan baik. Sebab itu, Yesus berbicara sekali lagi. Kenapa? Mari kita lihat di ayat yang pertama, ya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Nah, kenyataan bahawa Yesus telah membuktikan diri bahawa kuasanya adalah kuasa kerajaan Allah tidak membuat para musuhnya sedar dan bertobat. Mereka tetap mencari kesalahan Yesus dalam bahagian ini. Mereka mengamat-amati dia dan cuba melihat, menjebak Yesus ataupun mencari kesalahan Yesus, di mana mereka boleh menuduh Yesus ini salah. Dan mereka memerangkap Yesus. Para orang Farisi ini mengamat-amati dia dengan saksama. Waktu ini adalah perjamuan makan dan seharusnya juga menjadi persekutuan sebagaimana lazim tradisi orang Yahudi yang juga tradisi kebanyakan kebudayaan dipakai dan mencari kesalahan Yesus. Yesus tahu hal tersebut dan dia sengaja membuat satu demonstrasi kepada orang Farisi sekali lagi tentang kedaulatan dia. Yesus sengaja membuat itu. Kenapa? Yang pertama, kita akan melihat bahawa Yesus ingin memulihkan hati mereka. Yesus ingin memulihkan hati mereka. Yesus membuat satu konfrontasi ataupun debat ataupun bertemu muka dengan muka di antara orang Farisi dan membuat mereka susah menjawab. Nah, di sini kita lihat Yesus membuat satu apologetik dengan orang Farisi. Nah, mereka tentu ingat peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, beberapa sabat yang lalu. Nah, kita lihat di ayat yang ke-13, pasal Lukas 13 ayat 10 hingga 17 ini. Nah, waktu itu mereka menuduh Yesus melanggar hari Sabat secara ritual. Namun Yesus mematahkan argumentasi mereka ataupun yang mereka tidak senang secara teologi. Nah, kuasa pembebasan Allah atas belenggu iblis tidak boleh dihalangi dari ritual. Di sini kita lihat bahawa ritual ataupun apapun argumentasi tidak dapat membatasi kuasa Allah. Di sini kita harus sedar bahawa kuasa Allah itu sangat penting dan sangat berkuasa di dalam kehidupan kita secara pribadi. Oleh itu, Yesus ingin memulihkan hati mereka. Yesus ingin menyedarkan mereka supaya mereka lebih mengenal kuasa Allah, supaya mereka lebih kenal bahwa Tuhan berdaulat di atas kehidupan manusia. Nah, Yesus ingin memulihkan hati mereka. Yesus ingin menyembuhkan mereka supaya mereka sedar bahwa Tuhan itu berdaulat di atas segala ciptaannya, bahwa Tuhan berdaulat di atas segala sesuatu apa yang berlaku di atas kehidupan kita sebagai manusia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada hari ini, lebih-lebih lagi pada situasi sekarang ini, COVID-19, kita merasa risau, kita merasa tidak tenang, kita merasa ini tidak boleh saya lakukan. Ya, saya tidak boleh lakukan pada hari ini. Kenapa? Saya terhalang, saya terhad
karena saya tidak pandai, karena saya tidak pandai berdoa, karena saya tidak pandai membaca Alkitab, karena saya tidak tahu apa yang dimaksudkan Alkitab. Hey, come on, pada hari ini kita belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan kita. Dia yang memberikan hikmat dan pengetahuan ke dalam hidup kita. Oleh itu, jangan kita pernah risau tentang apa yang berlaku di dalam sekeliling kita. Mari kita duduk berdiam, merenungkan firman Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, macam manapun doa kita, apapun pemahaman kita, meskipun kita tidak faham apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sewaktu kita membacanya, bertanya kepada Tuhan. Masih lagi tidak faham? Tanya pastor. Pastor, saya tidak faham ayat ini. Kenapa dia macam ini? Apa yang berlaku di sini? Tanya pastor, jangan malu. Nah, perasaan malu, perasaan sombong yang berada di dalam kehidupan kita, itu yang membuatkan kita terhad. Itu yang melimitkan batas kita. Kamu adalah orang Farisi. Mereka tidak tahu dan mereka membuat andaian mereka sendiri. Mereka membuat teologi mereka sendiri. Mereka membuat pemahaman mereka sendiri tanpa memberi pengesahan kepada orang lain, tanpa melihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab, tanpa merujuk kembali apa yang firman Tuhan telah katakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Yesus ingin memulihkan kehidupan kita. Yesus ingin menegur kita. Yesus ingin membuat sesuatu ke dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, di dalam masa PKP ataupun MCO ini, jangan kita pernah lalai mengabaikan masa ini untuk membuat sesuatu yang tidak bernas, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, ataupun melakukan sesuatu yang tidak sehat. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Come on. Di dalam masa rehat kamu, ini PKP yang keempat. Di dalam masa rehat kamu, 24 jam Tuhan telah beri dengan kamu. Takkan kamu gunakan 24 jam ini untuk melihat Netflix, untuk melihat YouTube, means video-video ataupun apa yang tidak baik, apa yang tidak memberi manfaat kepada kamu, ataupun kamu membuat TikTok, semua macam tu. Right? Nah, saya tidak kata kamu tidak boleh buat. Kamu guna 24 jam ini untuk main game. Saya tanya kamu, adakah itu memberi hasil kepada kamu? Kalau dia memberi hasil kepada kamu, apa dia? Kamu buktikan kepada saya. Kamu tunjukkan kepada saya. Kamu dapat chicken dinner. Kamu dapat banyak like. Kamu dapat banyak share. Come on, saudara. Kamu perlu 5 minit saja untuk merenungkan firman Tuhan. One of my friend daripada FES, Brother Peter Paris, dia membuat satu challenge dengan saya untuk encourage saya. Dia kata dengan saya, dia membaca buku Yohanes habis, seluruh pasal Yohanes habis 4 jam sahaja. 4 jam sahaja. Saya mau challenge kamu. Dalam masa 4 jam, apa benefit yang kamu boleh dapat? Main game, apa benefit kamu dapat 4 jam? Masa kamu membaca firman Tuhan daripada buku Lukas, mungkin kamu tidak sampai berbulan-bulan pun baca buku Lukas. Kamu hanya perlu 4 jam saja membaca buku Lukas. Unstoppable. Kawan saya, Richard Anglus, dia membaca 4 buku dalam masa 1 hari. 4 buku dalam masa 1 hari. 1 hari. Siang, mungkin malam, mungkin. Mari kita ambil masa ini.
Saya tahu kamu banyak kerja, kamu perlu masak, kamu mau buat video masak kamu mau buat video TikTok kamu. Hey, saya perlu 4 jam daripada kamu. 4 jam daripada kamu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya akan membuat satu challenge daripada kamu. Membaca buku Yohanes. Siapa yang dapat habiskan buku Yohanes dalam masa 1 hari saja, 1 hari saja, membaca seluruh buku Yohanes, cukup. Kamu membuat satu take note, apa yang kamu dapat daripada setiap pasal, kamu kirimkan kepada saya akan membuat pengesahan, kamu akan dapat reward daripada saya. Kamu akan dapat hadiah daripada saya. Apa hadiah itu? Rahasia. Okay? Di pasal yang kedua, bahagian yang kedua, yaitu Yesus ingin memulihkan orang sakit itu. Yesus ingin memulihkan orang sakit itu. Di sini kita lihat bahwa Yesus tidak hanya cakap kosong saja. Yesus ingin mengajar bahwa iman tanpa perbuatan itu mati, kosong. Okay? Nah, di sini kita lihat, perhatikan bahwa sikap Yesus tidak hanya menunjukkan belas kasihan. Wow, kasihan dia sakit. Kamu tidak memulihkan dia kah? Dia tidak cakap macam itu. Tetapi dia membuat satu perkara bahwa dia menunjukkan bagaimana dia akan turun, dia mengambil tangan orang itu dan dia memulihkan. Dia mentahirkan orang itu. Dia menyembuhkan orang yang sakit busuk air itu. Ini adalah satu penyakit yang sangat kritikal pada masa itu. Tidak semua orang akan senang dengan penyakit itu. Tidak semua orang akan suka dengan penyakit itu. Lebih-lebih lagi mendekati dia. Dia akan menjadi bau yang tidak bagus, yang tidak menyenangkan. Hei, saudara-saudaraku. Di sini kita lihat bahwa Yesus tidak sekadar bercakap saja. Yesus ingin juga memulihkan setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, setiap yang mempunyai masalah. Dia tidak mengucapkan satu kata, wah kasihan kamu. Dan dia tahu, sewaktu dia melakukan demonstrasi itu, sewaktu dia memulihkan orang yang sakit itu, bahwa orang Farisi itu tidak akan berani bercakap. Sebab mereka sudah kena di pasal yang sebelumnya. Saudara-saudaraku, jika kita berani berada di mana posisi kita berada, kita tidak akan takut dengan apa yang orang lain cakap. Jika kita berani dengan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita tidak akan risau dengan apa yang orang katakan. Kita patut risau apabila kita membuat satu perkara yang salah, tapi orang, ya betul, bagus apa yang kamu buat. Saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, saya sebagai pastor ingin mengajar kita bahwa kita kena berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Di saat orang lain tidak mampu berdiri bersama dengan kita, di saat orang lain tidak akan berdiri bersama dengan kita, di saat kamu berada di dalam kebenaran, berdirilah di mana kamu berada. Tetap berani dengan apa yang kamu telah katakan. Tetap berani stand firm dengan iman kamu, dengan kepercayaan kamu, dengan siapa Tuhan kamu. Jangan pernah takut dengan apa yang berlaku, dengan pernah takut dengan siapa Tuhan kamu. Berdiri tegak, terus berdiri tegak dalam apa jua pun situasi ini. Mungkin ada di antara kamu di luar sana yang merasakan beban. Mungkin ada di antara kamu di luar sana merasakan Yesus tidak ada lagi. Yesus bersama dengan kamu pada saat ini. Yesus ingin memulihkan kamu. Yesus ingin menyembuhkan kamu. Saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, jangan pernah meninggalkan Yesus
di dalam kehidupan kamu pada saat ini. Berdirilah tegak di dalam apapun jua situasi kamu. Jangan lalai dan jangan takut. Di bahagian yang ketiga, Yesus ingin memulihkan double standard. Yesus ingin memulihkan double standard. Yesus kemudian menghentam, dia tembak sekali lagi double standard yang mereka miliki. Di pasal yang kelima, saya akan membacakan yang untuk kita. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terpesok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya. Di sini Yesus berbicara. Dia tukar mentaliti orang Farisi yang double standard itu tadi. Kalau untuk kepentingan mereka, orang Farisi itu, peraturan Sabat dibuat demikian rupa sehingga mereka tidak melanggarnya. Kalau menolong ternak mereka yang terjerat ataupun masuk ke dalam lubang, lalu mengapa untuk menolong orang yang sakit itu, hal tersebut menjadi salah. Apakah kehidupan seekor binatang lebih penting daripada hidup manusia? Ini gambaran Tuhan. Mengapa manusia itu kurang penting berbanding dengan binatang? Nah, di sini Yesus mengajar mereka bahwa manusia itu lebih penting karena ada jiwa di sana. Karena kita harus memulihkan jiwa-jiwa yang berada di sana. Saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, kalau binatang pun kita sudah kasihan, apalagi manusia. Kita melihat bahwa posisi ini, Yesus melihat jiwa yang berada di seseorang, bukan pada binatang. Ya, binatang kita sudah apalagi dengan manusia. Tetapi kebanyakan pada hari ini kita melihat, kita lebih senang menuding jari kepada manusia. Kita lebih senang menuding jari kepada manusia berbanding dengan yang lain. Mari kita melihat apa yang Yesus ajarkan pada orang Farisi. Yesus tidak menegur dengan lemah lembut, tetapi dia mengajar secara direct. Dia terus terang. Dia tidak bercakap dengan satu orang yang lain suruh menegur yang satu. Contoh, saya mau cakap kepada si A, kamu cakap kepada si B macam ni supaya dia tidak buat. Tetapi lebih bagus kenapa kita tidak sendiri cakap dengan kepada si B? Kenapa kita lebih banyak menggunakan si A berbanding terus kepada si B? Ya, itu yang terjadi kepada kehidupan kita. Inilah sikap manusia kita. Kita lebih senang menceritakan hal buruk kepada yang lain berbanding dengan hal yang baik. Kita lebih senang berbicara kepada semua orang, lepas itu baru bagi tahu dengan si B. Kenapa? Ya, inilah sikap kita manusia. Kita lebih senang dengan perkara itu. Kita takut untuk memberikan kebenaran itu untuk menegur orang lain itu. Ini sikap kita manusia. Mari saat ini, jika kita melihat ada kesalahan, tegur terus. Jangan kita menggunakan orang lain untuk menegur. Direct kita terus tegur. Jangan kita pernah melihat kesalahan. Kita juga kena lihat apa juga kebaikan yang dia pernah buat. Jangan kita pernah mengungkit setiap kesalahan. Dia telah lama bertahan untuk menguburkan kesalahannya. Tetapi kita lebih senang untuk mengungkit, membuka kembali bangkai-bangkai yang dia telah buka. Saudara-saudaraku, di akhir daripada kata, sangat menyedihkan melihat keras kepala para ketua orang Farisi ataupun orang agama Yahudi ini. Namun inilah sikap yang mencerminkan keadaan hati kita. Di satu sisi kita merasa rohani kerana kita melihat kita banyak pelayanan. Kita pergi ke daerah, contohnya
di dalam gereja SIB kita, saya pergi melawat ke daerah-daerah, saya membuat satu konferensi di negeri, saya melihat saya membuat banyak KKR, 50,000 orang datang. Saya telah attend banyak konferensi daripada speaker-speaker yang hebat, tetapi hati kita tidak dipulihkan, tetapi kita tidak mau dipulihkan. Inilah orang Farisi. Kita sering mengungkit apa yang dikatakan oleh orang. Kita sering mengungkit apa yang telah tersemat, apa yang telah terkubur daripada orang itu. Kamu faham ke tidak? Bahwa apabila dia sedang sedaya upaya untuk menguburkan kesalahan dia, dia telah matikan pelanggaran dia. Tetapi kamu sebagai orang Kristen, angkat dia kembali setiap kesalahan dia. Dan apabila dia buat salah, inilah orang Kristen. Sebab itu saya tidak suka dengan dia. Orang Farisi itu adalah orang Farisi. Inilah hidup yang munafik di dalam kehidupan kita. Kita cek bahwa kita sangat rohani, tetapi hati kita tidak dipulihkan. Pemulihan hati memerlukan keterobosan ataupun breakthrough daripada Yesus sendiri, bukan daripada KKR. Pertobatan kita yang sejati bukan daripada waktu kamu melangkah ke hadapan, waktu kamu attend KKR yang besar. Pertobatan yang sejati bukanlah waktu kamu menangis waktu KKR. Pertobatan sejati, dia meninggalkan kehidupan dosa-dosa yang lama dia. Itulah pertobatan yang sejati. Dan dia tidak akan repeat lagi apa yang dia telah langgar. Di bahagian ini kita lihat ada 3 perkara. Yang pertama, Yesus memulihkan hati mereka, orang Farisi. Yesus memulihkan mereka yang sakit, dan Yesus memulihkan standar mereka. Ini yang memerlukan dalam posisi pemulihan hati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saya berharap melalui firman Tuhan ini kita dapat ditolong, kita dapat dipulihkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari saya mengajak kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang memulihkan hati dan perasaan kami. Engkau juga Tuhan yang memulihkan kehidupan kami sebagai orang percaya. Engkau juga Tuhan yang bersama dengan kami daripada dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan, ini kami, pulihkan hati kami, pulihkan diri kami, pulihkan gereja kami, pulihkan negara kami ya Tuhan. Dan waktu ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya, Engkau juga Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, jadi jemaat Tuhan, jadi saya mengajak semua kita, marilah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah lalai, jangan kita pernah diam diri di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dan melalui ini, saya mengajak semua kita agar kita terus setia dalam membaca firman Tuhan, agar kita terus setia di dalam merenungkan firman Tuhan. Jangan kita pernah lalai dalam kehidupan kita. Gunakan waktu yang ada, gunakan kesempatan ini untuk melihat kembali kebaikan Tuhan dan firman Tuhan. Dan marilah kita akan jumpa pada minggu hadapan di waktu dan hari yang sama. Jangan kita pernah mensia-siakan kesempatan ini di dalam belajar firman Tuhan. Mari kita akan selesai dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.